Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ICBS TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Muharram 1444 Hijriah, juga bertepatan dengan bulan Agustus 2022 Masehi. Secara tidak langsung kita sedang memperingati dua momentum yang sangat sakral dalam kehidupan kita Muslim Indonesia. Pertama adalah pergantian tahun, yang sebelumnya kita berada di 1443 Hijriah menuju 1444 Hijriah. Di sisi lain kita sedang memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-77 tahun, bertepatan dengan 17 Agustus 2022 Masehi. Pendengar ICBS TV rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini pertama kita melihat bagaimana Muharram dijadikan sebagai bulan 1 dalam penanggalan Hijriah. Kemudian juga dalam perhitungan tahun Hijriah ini kita juga tahu bagaimana proses hijrahnya Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah sebagai titik awal penghitungan bulan Hijriah ini. Pendengar ICBS TV rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah amat mencintai kota Mekah. Bahkan ketika dalam proses hijrah itu beliau meninggalkan kota Mekah beberapa hari, kemudian sempat bersembunyi di gua. Kemudian bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah. Di perbatasan kota Mekah Rasulullah menghadap dan berkata, "Wa innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah." Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah negeri yang amat baik dan negeri yang paling aku cintai dan negeri yang paling Allah cintai. Laula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Seandainya bukanlah karena pendudukmu yang mengeluarkanku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Pendengar ICBS TV rahimani wa rahimakumullah, dari hal ini kita dapat bagaimana Rasulullah amat mencintai kota Makkah. Tetapi keadaan memaksa sehingga Rasulullah harus meninggalkan kota Makkah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke kota Madinah. Maka secara tidak langsung Makkah menjadi tempat kelahiran dan tumbuh kembang Rasulullah SAW. Kemudian dakwah berlanjut di kota Madinah, dan perjalanan dakwah itu sampai akhirnya beliau tutup usia pada usia 63 tahun dan wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Pendengar ICBS TV, sekira di mana Rasulullah SAW pernah berarti menghabiskan hidup beliau di dua tempat, satu di kota Makkah, kemudian satu lagi di kota Madinah. Maka ketika kita berbicara tentang al-watan, tanah air, maka Rasulullah SAW memiliki dua tempat, di mana satu tempat adalah kelahiran beliau, yakni kota Mekah. Di sisi lain Madinah, di mana beliau tumbuh kembang. Ini cocok rasanya dengan ta'rif yang diberikan oleh Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat ketika mendefinisikan apa itu al-watan. Beliau mengatakan al-watan adalah maulidur rajuli wal makanu huwa fihi, tempat di mana seseorang dilahirkan dan tempat di mana dia tumbuh berkembang di sana. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah, kemudian tumbuh berkembang dan akhirnya tutup usia wafat di kota Madinah. Maka secara tidak langsung al-watan Rasulullah SAW adalah Makkah dan Madinah. Pendengar ICBS TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, dari sini kita dapat memahami bahwa tempat lahir Rasulullah dan tumbuh berkembang beliau berasal dari dua kota ini. Maka ketika hari ini tempat lahir dan berkembang kita adalah negeri kita Indonesia, maka kita diajarkan juga bagaimana mencintai tanah kelahiran dan tempat kita tumbuh dan berkembang. Ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai Makkah, tapi juga cinta beliau tidak berkurang sedikit pun ketika berbicara tentang Madinah. Bahkan satu doa yang beliau bacakan, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan cinta di hati kami ke kota Madinah dan seperti cinta kami kepada kota Makkah atau bahkan lebih. Nah, dari sini kita dapat melihat kecintaan Rasulullah kepada dua negeri ini, di mana beliau lahir dan kemudian tumbuh berkembang. Kita dilahirkan dan besar di Indonesia ini. Maka ketika hijrahnya Rasulullah SAW sampai beliau di kota Madinah, beliau juga mendapati manusia yang majemuk. Dalam sensus data ketika itu ada sejarawan yang mencatat penduduk Madinah itu berjumlah kisaran 10.000 orang. Dari 10.000 orang itu hanya kisaran 1.500 yang memeluk Islam.
Separuh dari jumlah yang tertinggal itu memeluk agama Yahudi dan separuhnya masih menganut agama paganisme, menyembah berhala, kaum musyrik. Sesampai Rasulullah SAW di Madinah, beliau mendapati manusia yang beragam. Ada yang kemudian Muslim sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah. Di sisi lain juga ada Ansar, orang-orang penduduk Madinah yang menyambut Rasulullah SAW. Maka pertama yang Rasulullah lakukan sesampai beliau di Madinah adalah menyatukan bagaimana kaum muhajirin dengan Ansar ini merasa satu ukhuwah, satu ikatan. Maka kemudian kita kenal dalam sejarah ada ta'akhuh, ada persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah SAW antara kaum muhajirin dengan Ansar. Ada yang Ansar yang berkata, ini ada istri-istriku, silahkan kalian pilih yang mana. Kalau ada yang kalian tertarik maka akan aku ceraikan. Bahkan juga ada yang kemudian membagi kebunnya, membagi toko-tokonya. Asalkan apapun yang bisa mereka bagi dengan saudara-saudara yang baru datang dari Mekah, mereka bagi. Kaum muslimin, pemirsa SCBS TV dimanapun berada, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika muhajirin dengan Ansar sudah begitu kuat persaudaraannya? Maka Rasulullah menemui beberapa tokoh yang kemudian juga mewakili bangsa Yahudi Madinah, yang kita kenal terdiri dari 3 suku ketika itu. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir. Kemudian juga menemui bagaimana orang-orang kafir penyembah berhala yang berada di kota Madinah ketika itu. Sampailah pada titik di mana Rasulullah menyatukan ketiga-tiganya ini. Kaum muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin dengan Ansar, kemudian juga ada yang terdiri dari bangsa Yahudi yang terdiri dari 3 suku, kemudian di sisi lain juga ada orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian kita kenal istilahnya dengan lahirnya Piagam Madinah. Pendengar SCBS TV rahimani wa rahimakumullah, Indonesia, negara yang kita hari ini huni, dan barusan juga kita mengikuti bagaimana gema meriahnya perayaan kelahiran bangsa kita Indonesia di berbagai daerah dengan berbagai bentuk perayaan demi memperingati hari lahirnya bangsa kita. Dan kita juga terdiri dari bangsa dan suku-suku yang berbeda-beda. Maka dari sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah menyatukan dari berbagai suku tadi menjadi satu ikatan yang di Madinah kita kenal dengan Piagam Madinah. Hari ini kita Indonesia juga diikat dengan sebuah slogan Bhinneka Tunggal Ika yang diikat dengan Pancasila. Pendengar SCBS TV rahimani wa rahimakumullah, ternyata ketika hari ini ada yang berbicara tentang cinta tanah air, ketika hari ini ada yang berbicara tentang bagaimana mencintai Indonesia, rasa nasionalisme dan lain sebagainya, ternyata Rasulullah SAW sudah jauh lebih dahulu meletakkan pondasi-pondasi tentang cinta tanah air. Bagaimana kalimat beliau tentang Mekah, kemudian bagaimana doa beliau tentang Madinah. Bahkan satu riwayat menceritakan ketika beliau balik dari suatu perjalanan, kemudian sudah mulai nampak gerbang kota Madinah, beliau akan memacu kendaraan beliau sekencang-kencangnya agar segera sampai di kota Madinah. Ini bentuk kecintaan beliau kepada Al-Watan, atau yang kita kenal hari ini dengan Hubbul Watan. Kaum muslimin, pendengar SCBS TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, maka melalui momentum peringatan hari lahir bangsa Indonesia ke-77 tahun pada tahun 2022 ini, dan juga momentum pergantian tahun baru Islam dari 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah, mari kita bangkitkan rasa nasionalisme kita, cinta kita kepada negeri ini dengan memainkan peran kita sebaik-baiknya. Apakah kita seorang pelajar, maka mari belajar dengan baik. Ataukah kita seorang abdi negara, mari jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Atau apapun profesi kita, inilah bagian dari bagaimana memaknai kemerdekaan itu dan mencintai negeri kita. Karena ternyata sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, Rasulullah SAW, Nabi yang amat kita cintai, bahkan menjadi orang yang pertama yang harusnya di dunia ini diakui sebagai orang yang telah meletakkan dasar-dasar demokrasi, dasar-dasar cinta tanah air terlebih dahulu dibanding siapapun yang hari ini merasa sudah meletakkan dasar-dasar itu. Pemirsa SCBS TV dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.